hikmah. Modifikasi genetik apakah benar-benar bermanfaat untuk masa depan kemanusiaan? Menurut WHO, pada saat ini ada lebih dari 10.000 penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal, dan bahkan lebih banyak lagi yang disebabkan oleh banyak mutasi pada gen. Dengan begitu, banyak penyakit mematikan yang ada. Jelas, kita membutuhkan solusi untuk mencegah atau mengurangi penyakit tersebut. Salah satu cara yang paling mutakhir di luar akal manusia adalah modifikasi genetik. Ilmuwan dengan teknologi maju dapat melumpuhkan gen tertentu yang bertanggung jawab atas penyakit tertentu. Dalam jangka panjang, kita bisa melindungi umat manusia dari seluruh penyakit genetik dan akhirnya menghilangkan permasalahan penyakit dari kolom genetika, sehingga menjadi perbaikan dalam kualitas kesehatan manusia. Secara ekonomi, umat manusia secara global juga akan mendapatkan manfaat. Pertama, dengan kualitas kesehatan yang lebih baik secara global, maka manusia lebih produktif secara ekonomi, karena mereka dapat bekerja dengan lebih efisien, sekaligus menurunkan alasan orang-orang yang tidak bekerja karena permasalahan kesehatan. Kemungkinan lain akan meningkatkan aspek-aspek tertentu dari masyarakat untuk perkembangan manusia selanjutnya. Kedua, karena orang yang lebih sehat cenderung hidup lebih lama dan secara alami cenderung lebih berinvestasi dalam aspek keuangan mereka. Ini akan menyebabkan manusia mengalami upgrade secara finansial. Selain itu, karena beberapa penyakit memiliki konotasi dengan kemiskinan, dunia bebas dari penyakit yang diwariskan juga dapat berkontribusi untuk mengeluarkan orang dari jeratan penyakit yang membebani finansial mereka. Peningkatan kesehatan masyarakat cukup mempengaruhi negara-negara miskin keluar dari siklus kemiskinan di dunia, mengurangi pembiayaan dana, dan memberikan perawatan kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat membantu mereka membuat kemajuan yang signifikan dalam hidup mereka, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesenjangan secara global. Namun, pada saat yang sama, memodifikasi genetik memiliki banyak risiko. Mungkin ini beberapa risiko dari sudut pandang etis dan kemanusiaan. Prosedur modifikasi gen kemungkinan akan membatasi jumlah pasien yang ada untuk dapat menggunakan teknologi tersebut secara berlebihan, karena akan ada saat di mana hanya orang kaya dan kelas atas yang mendapatkan kesempatan untuk membelinya, sementara kelas menengah dan bawah tidak akan memiliki keuangan yang cukup untuk melakukannya. Hasilnya hanya orang kaya yang akan terlindungi dari penyakit genetik, sedangkan kelas menengah ke bawah akan terus menderita. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan dan ketidaksetaraan secara masif. Bayangkan sebuah dunia yang mana orang kaya dan sehat mendominasi dan orang miskin dibiarkan menderita penyakit genetik, karena dasarnya dunia tempat kita hidup ini lebih condong ke arah mereka yang memiliki uang dan kekuatan terus adiktif untuk menciptakan keturunan yang sempurna. Juga ada fase di mana tren memodifikasi genetik pada bayi mereka sendiri dengan request tertentu agar memiliki karakteristik yang sempurna untuk anak mereka, yang pada akhirnya akan membuat semuanya di luar nalar manusia
yang akan berimplikasi pada perbedaan kondisi tubuh manusia, sehingga menimbulkan diskriminasi pada level yang baru. Jika hal ini dieksekusi dengan salah, bayangkan sebuah dunia di mana level rasis sangat tinggi di sebuah pemerintahan otoriter yang akan melakukan genosida demi penduduk negara yang lebih sempurna di masa depan. Selain itu, secara biologis, kita tidak benar-benar tahu apa konsekuensi dari modifikasi genetik karena sains kita hari ini tidak benar-benar tahu detail apa fungsi gen-gen yang menurunkan penyakit hari ini. Karena mungkin hari ini sedang diuji atau sedang terjadi. Melumpuhkan suatu gen, mengambil suatu gen, mengganti kode gen tersebut dengan kode yang lain. Konsekuensi terhadap penyakit yang akan muncul suatu hari nanti, apakah menjadi termodifikasi seperti gen tersebut? Dengan niat baik yang kecil, memodifikasi bisa menimbulkan komplikasi serius. Ilmuwan di masa depan harus benar-benar berhati-hati mempertimbangkan bagaimana penelitian mereka cocok dengan masyarakat dan melihat konsekuensi yang ditimbulkan oleh upaya mengejar objektivitas ilmu bioteknologi.